Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati, NIM C012247. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan pengembangan karir dari mata kuliah sumber daya manusia. Yang pertama itu pengembangan karir merupakan proses peningkatan jabatan individu atau karyawan yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Karir merupakan rangkaian promosi jabatan atau mutasi suatu jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki. Ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan atau ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam meningkatkan karir. Yang pertama itu harus memahami struktur yang diterapkan, struktur karir yang diterapkan dalam karir tersebut. Yang kedua itu menetapkan sasaran karir jangka panjang yang akan dicapai. Yang ketiga itu menentukan posisi kerja yang bersangkutan atas jabatan yang dipangku pada saat ini. Yang keempat itu melakukan evaluasi jabatan atau posisi jabatan yang diinginkan, khususnya menyangkut persyaratan jabatan. Yang kelima itu menyusun tindakan rencana yang akan dilakukan. Yang keenam itu melakukan evaluasi. Ada beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam meningkatkan karir. Yang pertama itu jenjang karir, yang kedua itu tujuan karir, yang ketiga perencanaan karir, kemudian keempat itu tentang pengembangan karir. Ada beberapa manfaat dalam peningkatan karir. Yang pertama itu meningkatkan evaluasi, yang kedua mengurangi kerusakan barang, yang ketiga itu mengurangi tingkat kecelakaan, yang keempat meningkatkan pelayanan, yang kelima itu pengembangan moral karyawan. Adapun tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan karir, yang pertama itu fase awal memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan awal pekerjaan. Fase kedua itu pertimbangan jaminan keamanan yang mulai berkurang. Yang ketiga atau fase yang terakhir yaitu fase pensiun, dan dia akan dipindahkan ke karir yang lainnya. Materi selanjutnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua itu mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Keempat, menghindari tuntutan hukum. Kemudian selanjutnya itu tentang beberapa teknik yang harus dilakukan dalam program kesehatan kerja. Yang pertama itu analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian ergonomika, hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang menggunakan serta lingkungan kerjanya. Adapun pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, yaitu menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Ketiga, menyusun prosedur yang aman. Kemudian mendorong penggunaan alat-alat pengaman. Adapun tentang stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Peristiwa tertentu bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak bagi orang yang lain. Kemudian pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas yang bisa sangat membantu dan mengembangkan ide-ide kreatif.
Kemudian ada beberapa faktor penyebab stres, diantaranya faktor-faktor organisasional. Organisasional ini berasal dari budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kemudian kondisi kerja. Adapun faktor pribadi seperti keluarga dan finansial.